Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan terkait PCBL data mining yang berjudul Forecasting Penggunaan Listrik di Wilayah Uni Emirat Arab dengan menggunakan Triple Exponential Smoothing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Adam Rizky Ramadan sebagai ketua, kemudian ada Amira Rizky Ramadanti, Alvaro Alam Syah Mukhlisun, Ahmad Rozikin, Yoga Dwi Prasetyo, Muhammad Naswan Izzuddin Akmal, dan Hakam Zakwan Dias. Pertama-tama yaitu pada bab 1. Energi listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia dan perkembangan ekonomi. Permintaan listrik terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, fluktuasi permintaan listrik yang random dan dinamis menjadi tantangan dalam memastikan pasokan listrik yang stabil dan efisien. Prediksi permintaan listrik yang akurat sangat penting bagi penyedia energi dan pemerintah, terutama dengan meningkatnya penggunaan energi terbarukan dan perubahan pola konsumsi listrik. Metode prediksi tradisional seringkali tidak memadai untuk menangkap kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan listrik. Penelitian ini berfokus pada prediksi permintaan listrik di Uni Emirat Arab, sebuah negara dengan kondisi geografis unik yang ditandai dengan iklim gurun yang panas. Kondisi ini mendorong penggunaan alat elektronik pendingin udara yang secara signifikan mempengaruhi permintaan listrik. Di sini kami akan menggunakan metode triple exponential smoothing untuk mengatasi tantangan prediksi permintaan listrik. Metode ini diharapkan dapat menangkap sifat dinamis dan non-linear dari memberikan prediksi yang lebih akurat. Selain itu, kami juga data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi kinerja model forecasting yang dilakukan. Kemudian tujuan utama dilakukannya penelitian ini diantaranya yang pertama, mengembangkan model prediksi permintaan listrik, mengidentifikasi pola bakat dalam kebutuhan energi listrik, dan terakhir mengetahui efektivitas kinerja model forecasting. Kemudian ada manfaat untuk mahasiswa yaitu dapat memahami teori dasar dan aplikasi dari penerapan metode triple exponential smoothing dalam konteks memprediksi permintaan listrik. Untuk industri, dapat membantu industri pembangkit listrik untuk mengetahui pola penggunaan listrik konsumennya dan memberikan layanan yang lebih baik. Prediksi yang akurat juga akan membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya listrik dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, untuk penelitian lebih lanjut, dapat memberikan gagasan dan wawasan mengenai penerapan metode triple exponential dalam konteks memprediksi permintaan listrik yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian di kemudian hari. Kemudian lanjut pada bab belakang. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka yang pada waktu ini saya akan menjelaskan teori penunjang. Yang pertama ada listrik. Listrik adalah bentuk energi penting dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari pergerakan muatan listrik, yaitu proton dan elektron. Arus listrik terjadi ketika muatan air melalui penghantar seperti kabel tembaga, menghasilkan energi untuk berbagai keperluan seperti menyalakan lampu, mengoperasikan alat listrik, dan menggerakkan mesin. Lalu ada Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah federasi 7 emirat kaya minyak bumi. Yakni ada Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Quwain. Terletak di Asia Barat Daya, Unit Emirat Arab memiliki posisi strategis di Teluk Arab yang penting bagi jalur perdagangan ke Eropa dan Afrika. Lalu ada pemrosesan data. Menurut Garcia, Luengo, dan Herrera pada tahun 2015, prosesan data dalam data mining penting untuk meningkatkan kualitas data mentah sebelum analisis atau pemodelan, mengatasi masalah seperti noise, missing value, dan data tidak konsisten. Pada tahapan pemrosesan data, ada data preparation yang meliputi beberapa teknik, diantaranya pembersihan data untuk meningkatkan kualitas data dengan memperbaiki atau menghilangkan data yang bermasalah, lalu ada transformasi data,
untuk mengubah data agar lebih sesuai untuk analisis, termasuk teknik seperti menghilangkan noise dan normalisasi data. Lalu ada integrasi data yang bertujuan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber untuk analisis yang lebih komprehensif. Lalu ada imputasi data yang hilang, mengisi data yang hilang dengan nilai yang sesuai untuk mencegah bias dalam analisis. Lalu ada identifikasi noise. Dan selanjutnya adalah analisis data eksploratif. Dalam tahapan ini, langkah awal dalam data science untuk memahami struktur dataset, mengidentifikasi pola, outlier, dan hubungan antar variabelnya, serta untuk memperoleh insight awal untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada forecasting. Forecasting adalah kegiatan memprediksi kejadian masa depan berdasarkan data masa lalu dan masa kini. Dengan mempertimbangkan resiko dan ketidakpastian, metode ini melibatkan analisis tren untuk meramalkan nilai variabel di masa depan. Lalu selanjutnya ada exponential smoothing. Exponential smoothing adalah metode peramalan yang menggunakan rata-rata tertimbang dari data masa lalu, di mana data terbaru diberi bobot lebih besar. Metode ini populer karena kesederhanaan dan efisiensinya. Dan yang terakhir ada triple exponential smoothing. Triple exponential smoothing atau metode eksponensial 3 kali adalah perpanjangan dari metode eksponensial linear dengan penyesuaian musiman menghasilkan parameter yang lebih akurat untuk peramalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di bab 2 yaitu penelitian terkait. Untuk penelitian yang pertama yaitu forecasting penjualan produk sembako menggunakan metode triple exponential smoothing. Yang dimana pada penelitian ini konstanta smoothing yang optimal yaitu berupa alpha, beta, dan gamma yang ditentukan melalui proses brute force untuk meminimalkan kesalahan MAPE, yang dimana MAPE ditemukan sebesar 1,92%, yang dimana tujuan akhir pada penelitian ini merupakan untuk membantu perusahaan merencanakan penyediaan stok secara lebih efisien dan memanfaatkan data historis permintaan, persediaan faktor musiman, dan tren pasar. Lalu untuk penelitian yang kedua yaitu forecasting highly fluctuating electric load using machine learning model based on multi-million observation, yang dimana pada penelitian ini menggunakan berbagai varian regresi linear yaitu SVM, decision tree, ensemble models, dan neural network, yang dimana hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa model ensemble adalah model yang terbaik dalam memprediksi konsumsi. Yang ketiga yaitu penelitian terkait analisis peramalan kebutuhan energi listrik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana pada penelitian ini berfokus pada peramalan kebutuhan energi listrik di Provinsi NTB dengan menggunakan berbagai metode seperti kuadrat terkecil, eksponensial, analisis ekonometrik, yang dimana studi ini bertujuan untuk membandingkan metode statistik yang berbeda untuk meramalkan permintaan listrik dan menyoroti kinerja superior metode ekonometrik dengan menyoroti menampilkan kesalahan persentase mutlak rata-rata atau MAPE terendah yaitu sebesar 0,0016%. Oke, kita lanjut kepada bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang kami gunakan adalah dari sewa electricity demand forecasting pada tahun 2020 dan 2021. Lalu memilih 2 sheet dari 4 yang tersedia yaitu 2020 load distribution dan 2021 load distribution. Dataset mencakup detail permintaan listrik harian dan kondisi cuaca dengan 11 variabel seperti date, max temperatur, min temperatur, max hum, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah data integration. Integrasi data dilakukan untuk menyatukan format data yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang konsisten. Langkah-langkah meliputi penghapusan karakter C dan icon persen serta konversi kolom date menjadi tipe data date time untuk analisis yang lebih baik berdasarkan tanggal. Yang ketiga adalah data cleaning. Data yang sudah diintegrasikan diperiksa untuk
identifikasi dan diperbaiki data yang rusak atau tidak akurat dan tidak lengkap. Lalu penanganan missing value dilakukan dengan mengisi nilai rata-rata dari variabel yang bersangkutan. Kemudian outlier diidentifikasi menggunakan EQR atau interquartile range dan visualisasi dengan box plot untuk memastikan konsistensi data. Yang keempat adalah data merging, yaitu menggabungkan data dari tahun 2020 dan 2021 menjadi satu data frame untuk dianalisis yang lebih padu. Yang kelima adalah feature engineering, yaitu melakukan feature engineering untuk mengembangkan fitur-fitur yang relevan, lalu juga untuk menguji stasioner pada data set time series menggunakan metode seperti Philip Perron, Augment, Decay, Fuller, dan KPSS. Yang keenam adalah exploratory data analysis atau EDA, yaitu analisis struktur dan karakteristik data menggunakan statistika deskriptif seperti Mean dan standar deviasi. Lalu juga pengecekan distribusi normalitas menggunakan skimness dan kurtosis. Yang ketujuh adalah triple exponential smoothing, yaitu pemodelan dilakukan dengan triple exponential smoothing untuk meramalkan permintaan listrik. Langkah-langkah meliputi persiapan data, pemisahan data menjadi trend dan test set, fitting model, forecasting, dan evaluasi menggunakan MAPE dan RMSE. Yang kedelapan adalah evaluasi model. Evaluasi model dilakukan dengan menghitung MAPE untuk melihat akurasi prediksi dalam presentase. RMSE digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu bab hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari website Mendeley dan disimpan dalam format CSV secara terpisah. Terdapat 2 tahun yang terdiri dari tahun 2020 dan 2021. Berikut kode script yang bisa dilihat pada gambar. Dan selanjutnya melakukan integrasi data dengan menghapus karakter C pada kolom yang menunjukkan suhu dan karakter presentase pada kolom. Berikut potongan untuk kode scriptnya, dan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 pun juga sama. Bisa dilihat pada gambar. Terus selanjutnya mengubah kolom date menjadi tipe data date time dengan kode script berikut. Lalu kita melihat hasil integrasi datanya dengan kode script df tahun.info yang menghasilkan data dengan yang bertipe float sebanyak 6, integer 3, dan sisanya objek yang pada tahun 2020. Dan untuk 2021 sebanyak data bertipe float sebanyak 9 dan sisanya objek. Dari proses integrasi di atas diperoleh data dengan tipe data per kolom sesuai yang diinginkan, yakni kolom data bertipe data datetime, kolom day bertipe data objek, dan kolom max dan min-term serta lainnya. Selanjutnya ke tahap pembersihan data. Pertama, kita melakukan deteksi missing values pada setiap kolom numerik dan mengatasinya dengan nilai min. Untuk kode scriptnya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Pada tahun 2020, karena terdapat missing values, kita lanjutkan dengan penanganan mengisi nilai rata-ratanya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Begitupun dengan 2020. Karena 2020 tidak terdapat missing values, maka tidak perlu penanganan. Lanjut ke sebelumnya
Lanjut ke pengecekan data duplikat dan menghapus data duplikat. Dengan kode script yang bisa dilihat pada gambar, pada tahun 2020 terdapat outlier yang dihasilkan oleh visualisasi boxplot, maka diperlukan penanganan dengan menggunakan EQR. Untuk kode scriptnya bisa dilihat pada gambar. Untuk hasil penanganan outlier dengan EQR pada data tahun 2020, begitupun dengan data 2021 terdapat outlier yang bisa dilihat pada visualisasi boxplot. Kita lakukan penanganan sama dengan menggunakan EQR. Berikut untuk hasilnya. Selanjutnya masuk pada exploratory data analysis. Pertama dilakukan carian dengan statistika deskriptif yang menunjukkan kolom rata-rata, nilai minimal, kuartil, maksimal, standar deviasi pada setiap kolom data. Pada data ini semua data 2020 dan 2021 sudah digabungkan dan menghasilkan statistika deskriptif seperti pada gambar. Setelah itu dicari skewness pada data apabila menunjukkan simetris, berarti data tersebut merupakan cenderung mendekati normal, distribusi normal. Dan di sini menunjukkan semua kolom merupakan skewness simetrikal. Lalu dilakukan menentukan kurtosis juga, dan semua menunjukkan bahwa termasuk mesokurtik kurtosis untuk semua kolom pada data ini. Lalu dilakukan analisis dengan membuat heatmap dan ditampilkan pada gambar 4.33. Pada heatmap di atas variabel max dan min untuk temperatur dan humidity menunjukkan korelasi yang tinggi terhadap variabel temp dan hum, maka variabel tersebut akan dihapus dari dataset karena kemungkinan besar itu memiliki multikolinialitas terhadap variabel-variabelnya. Setelah itu data dihapus dan dilakukan visualisasi data yang akan digunakan untuk pemodelan, yaitu kolom sewa entry per jam dan menunjukkan terjadi bahwa plot membentuk sebuah gelombang dan memiliki tren musiman dengan peningkatan dan penurunan yang kekalan. Setelah itu dilakukan juga visualisasi suhu dan temperatur, antara suhu dan tanggal, dan menunjukkan tren yang sama dengan penggunaan listrik di bawah tadi. Setelah itu dilakukan lagi visualisasi heatmap dan menunjukkan gambar 4.40. Dan banyak yaitu pada sewa entry berhubungan kuat dengan temperatur. Setelah itu dilakukan uji Phillips-Pearson untuk menentukan apakah data tersebut termasuk data stasioner atau bukan. Pada uji Phillips-Pearson dihasilkan bahwa data tersebut tidak stasioner. Lalu dilakukan uji dengan augmented DB Fuller
dengan hasil yang sama. Lalu pada uji KPSS menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu data menunjukkan data stasioner. Dan 2 dari 3 uji tadi menunjukkan bahwa data merupakan non-stasioner. Jadi bukan pada data ini merupakan data non-stasioner. Modelan yang akan dilakukan pada proyek ini yaitu pada variabel sewa energi per jam dengan menggunakan metode triple exponential smoothing. Pada triple exponential smoothing terdapat 2 komponen yaitu trend dan seasonal, dan kedua komponen tersebut ada nanti perkalian atau penjumlahan. Siklikal pada dataset ini adalah setiap 1 tahun sesuai dengan plot tadi atau 365 hari. Pada gambar 4.48 dilakukan STL decomposition yang menunjukkan tren dan seasonal pada dataset. Dapat dilihat bahwa komponen tren tumbuh mendekati eksponensial dan komponen seasonal tidak terjadi perubahan signifikan. Terdapat perubahan kecil, jadi dapat disimpulkan seasonal tumbuh secara linear. Setelah semua komponen ditentukan, dapat dilakukan pemodelan dengan Sparks Models. Data dipisah menjadi tren dan uji dengan data uji sejumlah 30 hari terakhir pada tanggal 1 Desember sampai 28 Desember 2021. Dapatkan data 698 baris dan uji 30 baris. Lalu dilakukan pemodelan dengan tren multiplikasi, seasonal addition, dan period 340 karena dataset hanya ada 498. Setelah itu dilakukan evaluasi model, dapatkan MAPIS bernilai 17,37% dan RMSE 176,82. Hasil prediksi data uji ditampilkan pada plot 4350. Model dengan MAPI di bawah 20% dapat dikatakan prediksi model tersebut dapat dipercaya. Model TS dapat menghasilkan prediksi yang akurat apabila data yang dimiliki 2 kali lebih banyak daripada seasonal variable. Pada proyek ini, data yang digunakan kurang dari nilai tersebut. Maka prediksi yang dihasilkan kurang efektif atau kurang akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh William. Berikutnya masuk ke bab kesimpulan. Dalam proyek ini dilakukan analisis terhadap penggunaan listrik pada kota Sharjah di Uni Emirat Arab. Sumber data listrik tersebut berasal dari sewa electricity demand forecasting yang berisi penggunaan listrik tiap hari dan keadaan iklim pada saat itu. Analisis data yang dilakukan meliputi data cleaning, integration data, EDA, dan melakukan pemodelan. Data cleaning dilakukan dengan mencari data yang hilang dan menghapus outlier. Teman kami dalam proyek ini adalah bahwa konsumsi listrik di daerah Sharjah memiliki hubungan positif dengan suhu kota. Oleh karena itu, semakin tinggi suhu di kota Sharjah, semakin tinggi pula konsumsi listriknya. Selain itu, suhu juga menunjukkan tren dan musiman yang sama dengan konsumsi listrik, di mana suhu rendah di awal dan di akhir tahun, sedangkan pertengahan tahun merupakan suhu tertinggi. Temukan juga data penggunaan listrik cenderung memiliki distribusi normal. Setelah itu, pemodelan dilakukan dengan triple exponential smoothing karena data menunjukkan data non-stasioner. Hasil evaluasi model menunjukkan hasil yang memuaskan dengan MAPI 17,37% dan RMSE 176,82. Akurasi model dapat ditingkatkan apabila jumlah data lebih banyak karena TES memerlukan data periode musiman. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat membantu pengelola di Uni Emirat Arab untuk dapat memprediksi penggunaan listrik ke depannya dan menyesuaikan dengan kondisi iklim yang Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.